Sahabat Indonesia, kembali bersama dengan Mbah Gun. Hari ini saya kebetulan lagi bersama dengan Kang Salman ya. Siap. Kang Salman asli, penduduk asli Kampung Palangpang. Kampung Palangpang ya. Iya, Kampung Palangpang. Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Jadi ya, saya sahabat Indonesia hari ini sengaja mau berbincang-bincang ya sambil santai nih untuk mengungkap ya, selama ini kan saya juga tidak tahu apa itu nama Celetu, Geopark, dan Pulau Kunti karena ini sudah jadi trending topik. Siap. Karena kebetulan ini salah satu Geopark Celetu itu warisan dunia ya, budaya dunia, bahkan sudah ditetapkan menjadi oleh UNESCO itu. Untuk itu, sahabat Indonesia, saya sengaja mengundang narasumber nih, Kang Salman ini, karena beliau ini mungkin sangat-sangat tahu seluk-beluk ya, baik dari cerita rakyat itu sendiri maupun dari aspek geologi. Mungkin boleh cerita, Kang Salman. Siap. Perkenalkan dulu, nama saya Salman, asli dari Geopark Celetu. Saya lahir di Kampung Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Dan saya juga sebagai salah satu pemandu lokal guide Geopark Celetu. Kami udah berbadan sertifikasi dari BNSP juga. Kami untuk memandu khusus ke geosite utama Geopark Celetu adalah Pulau Kunti tadi. Luar biasa ini Kang Salman ya. Ya sahabat Indonesia, tadi Kang Salman ini sudah memperkenalkan diri sebagai narasumber ya. Mungkin boleh dilanjut Kang Salman. Oke. Kita sekarang kebetulan ini berada di kawasan pantainya itu Pantai Palangpang, Kang. Pantai Palangpang ya. Palangpang ini punya filosofi palang besar di jalan, disebut gapura ini hanya pintu masuk. Karena di sini wisatanya edukasi sama geologi yang namanya geopark. Geo itu batu, park itu taman. Nah, di sini ada Taman Batuan Purba yang berusia 65 juta tahun, Kang. Luar biasa ini ya. Berarti usianya udah, waduh, wah, tua banget kali ya. Ya, saya juga waktu itu nggak tahu masih di mana, belum tahu gitu kan. Nah, itu jadi riwayatnya itu, sejarahnya itu dari kutub utara di zaman purba itu ada sesar besar namanya Eurasia, dia bergerak ke selatan. Nah, di selatan juga ada lempeng Indo-Australia, dia bergerak ke utara. Akhirnya di sini subduction. Akhirnya benturan. Akibat gempa tektonik tadi, lempengan ini bergerak ke benturan, dia tersingkap kebalik, jadilah Pulau Kunti. Nah, dari Pulau Kunti diyakini terbentuklah Pulau Jawa. Makanya Pulau Kunti ini secara geologi diyakini. Mohon maaf Kang, saya potong dikit, boleh nggak? Boleh. Nah, sebelum lanjut ke masalah tadi secara geologinya tentang Pulau Kunti, ini kan ada juga nih banyak masyarakat juga. Siap. Jadi menamakan Pulau Kunti dikaitkan dengan persoalan mistis, Kang. Coba ini luruskan juga nih, Kang, sebetulnya. Jadi cerita rakyat atau bagaimana? Oh, ya kita ini penting, Kang. Ini edukasi, Kang. Siap. Saya pengen menjelaskan juga ini karena di sini ada simpang siur cerita dari sekitaran warga, dari cerita rakyatnya. Kalau nggak salah yang udah masuk ke badan ini bukan apa? Dinas Purbakala. Saya tahu saya itu udah ada 4 ke 5 punya cerita saya yang turun-temurun sampai saat ini. Semua juga punya versi, semua juga nggak bisa disalahkan. Tapi kita mencari yang lebih masuk logika, yang masuk di akal gitu kan. Walaupun itu caranya mitos, karena mitos itu sebetulnya cerita rakyat yang tidak ada pangkal ujungnya tapi masih diterima oleh masyarakat, namanya mitos. Nah, kalau versi saya itu menjelaskan bahwa Pulau Kunti itu kenapa dinamain Pulau Kunti. Dulu di sebelahnya Pulau Kunti itu ada batuan namanya melang. Melang ini sejenis batuan tumbukan tadi yang campur aduk, atau disebut juga di sini batuan polemik Pulau Kunti. Karena semua jenis batuan yang ada di Jawa dan di Sumatera semua ada semua. Nah, habis tumbukan tersebut, nah sisanya ini diendapkan di laut yang paling dalam. Dia terangkat oleh gempa tektonik, disatukan dengan sedimen lumpur Ciletu, bentuknya kayak dam ke bawah. Nah, di bawahnya ini banyak gua-gua kecil. Betul. Nah, jadi kalau dihantam gelombang atau badai, ada suara ya 4-5 meter, dia akan mengeluarkan gema mirip dengan orang ketawa. Dinamainlah Pulau Kunti. Oh, begitu. Iya, karena Pulau Kunti itu sebetulnya bukan pulau, tapi tanjung. Bagusan itu tuh namanya Tanjung Kunti. Yang sesungguhnya itu betul, karena memang ada suatu
laut yang menjorok ya. Iya, siap. Nah, kalau di Google Map itu namanya tuh Pulau Manuk, bukan Pulau Kunti. Ya, di Google Map juga ada itu Pulau Kunti. Di sebelahnya Pulau Kunti yang asli. Itu namanya Pulau Manuk. Tapi kalau Pulau Manuk Tapi memang untuk penamaan sesungguhnya secara geografi Iya, itu apa, Kang? Sebenarnya ini Pulau Kunti itu Tanjung ya? Iya, Tanjung Kunti Tanjung seharusnya. Kunti. Oh. Tapi rakyat udah terlanjur mendengar suara tersebut, dinamakanlah Pulau Kunti tadi. Itu berada di kawasan Hutan Marga Satwa Cibanteng yang luasnya 8.532 hektar. Nah, si Pulau Kunti ini tuh namanya Pulau Manuk. Cuman nggak tahu dari sisi mana dia di Google Map ditandainnya Pulau Kunti tadi. Padahal beda batuannya sama Pulau Kunti. Kalau Pulau Manuk ini dulunya di bulan Desember dan Januari warna hitamnya itu akan berubah warna putih pulau itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu dihinggapi atau didatangi sama burung yang migrasi dari Australia ke Pulau Manuk tersebut. Nah, orang tua dulu nggak paham dengan adanya burung tersebut. Jadi kalau dia mancing nggak dapat ikan, nah dia naik, diambillah anak sama telurnya, akhirnya nggak balik lagi. Jadi tinggal nama Pulau Manuk. Gitu. Jadi ini ada kesimpang siuran juga. Baik, Kang. Oke, siap. Ini untuk sahabat Indonesia tadi sudah cukup gamblang sebetulnya untuk meluruskan penamaan Pulau Kunti ya. Siap. Mungkin termasuk riwayat dari masyarakat juga ini, Siap. tapi diperjelas lagi nih Iya, supaya siap. tidak ada simpang siur, Kang. Siap. Untuk itu, Kang, sambil kita santai ini ngopi dulu, Kang. Siap. Jangan asik ini, Kang. Oke, siap. Jangan tegang, Kang. Siap. Ya, sahabat Indonesia, kita lanjut lagi obrolan santai ini bersama Kang Salman. Siap. Asli warga sini yang tahu seluk-beluk tentang sejarah Pulau Kunti, termasuk nanti kita kupas termasuk celtuhnya, Iya, siap. geopaknya, Siap. dan lain-lain. Mungkin bisa lanjut, Kang Salman. Oke, nah dari sana kita baru ngebahas satu yaitu Pulau Kunti tadi, itu udah real. Nah di geosite utama Geopark Ciletu, wisata Geopark Ciletu ini satu geosite memiliki beberapa destinasi wisata. Nah di sini ada Pulau Mandra. Pulau Mandra ini batuan termuda di antara geopark. Dia berusia di bawah 30 juta tahun. Terbentuknya dari batuan lumpur dan batuan pasir Ciletu. Bentuk pulaunya sangat indah sekali, dia membentuk kayak orang lagi tidur celentang. Nah, dari sisi cerita rakyatnya, kenapa dinamain Pulau Mandra ini? Dulu di sini banyak orang Bugis dari suku Bone, Sulawesi. Jadi sebetulnya Mandra itu mungkin bisa saja bukan dari nama Mandra itu ya, Kang? Bukan, nggak ada kaitannya Nggak dengan kaitan dengan Bang Mandra Mandra yang itu. ada di Jakarta, Di Jakarta, bukan. ya. Kayaknya Bang Mandra belum lahir ini udah ada, Udah ada, kayaknya ya, gitu. Nah, jadi Mandra di sini itu salah satu bahasa suku kata dari bahasa orang Bugis tadi. Bugis tadi ya. Nah, saya mau jelaskan. Jadi di sini dulu banyak orang Bugis dari suku Bone, Sulawesi. Dia salah satu pelaut-pelaut yang Pelaut Ulung, memang pelaut Ulung. Iya, nah dia itu memukim di daerah Palembang. Nah, dia itu kerjaannya itu menangkap ikan dengan namanya bagang. Nah, jadi dia pagi-pagi bikin bagang di tengah sana. Nah, siang hari pada ngumpul di pulau tersebut. Nah, dengan cerita ini pulau ini masih kosong, belum ada nama. Nah, kebetulan dari Sungai Ciletu kan dulu masih didayung tuh pakai sampan kecil. Ada 2 sampan kecil, yang satu orang Bugis, yang satu orang Sunda. Dia barengan jalan. Pas dia agak merapat ke pulau itu dipanggil sama teman orang Bugisnya karena udah ngumpul kan. Oi Mandre, kedengaran sama orang Sunda. Orang Sunda lebih pintar kan ceritanya. Wah, mual salah namanya Mandra. Padahal Mandre gitu kan. Jadilah penamaan Pulau Mandra itu. Pulau Mandra itu. Jadi Iya. silsilahnya itu sebetulnya dari orang Bugis itu. Betul. Nama itu dari Mandre itu. Mandre itu dari kata karena ini makan. yang menyebut orang Sunda. Udah orang Sunda bilang Mandra. Iya, Jadi gitu. sampai sekarang jadi Pulau Mandra. Pulau ya kan? Mandra atau Pulau Mandre itu Mandre itu bahasa Bugisnya makan bagi orang Bugis. Cuma kedengaran sama orang Sunda jadi Mandra dari Mandre gitu ya. Jadi Pulau Mandra itu sebetulnya pulau makan, pulau tempat makan bisa itu kategorinya. Nah, itu sangat uniknya di sana juga masih diketemukan ada batuan yang sejenis tadi batu bara juga masih ada di sana, tempelan-tempelan batu baranya di batuan itu. Nah, itulah keunikan daripada Pulau Mandra. Dan secara sisi geologinya ada yang menjelaskan bahwa itu berawal bukan dari laut, Kang. Itu dari darat. Dari Plato Jampang yang longsor ke laut, ngebentuk lembah Tapak Kuda. Nah, itu ada salah satu gunung yang terbawa ke laut sampailah ke Pulau Mandra.
Jadilah Pulau terus Mantra. kan Pulau Mantra itu dengan Pulau Kunti itu jadi dekat. Beda, kan? beda Betul. lagi. Beda lagi. Beda lagi, beda wilayah. Beda wilayah. Ya, itu berada di Sungai Ciletu. Kalau itu keberadaan Jauh nggak dari Pulau Kunti kan? kalau dari Pulau Mantra ke Pulau Kunti paling sekitar 10 menit. Oh, 10 menit ya? Iya, naik perahu gitu. Nah, ini kenapa dibilang dari darat? Kita ada pembuktian bahwa Sungai Ciletu ini bekas lintasan dari gunung ke langit. Iya. Terbentuklah Pulau Mantra tadi. Nah, di sini ada lagi yang lebih unik lagi. Nah, di sana itu diketemukan batuan basal. Basal itu sejenis lahar gunung yang berawal dari gunung api purba di dasar laut yang erosi 60 juta tahun silam. Nah, kalau Bandung kan terkenal dengan lahar galunggung karena gunungnya di darat. Kalau ini gunungnya di laut. Dalam laut ya? Iya. Ada gunung api juga kan? Ya, gunung api. Di laut juga Iya, ada kan? betul. Dalam laut itu. Iya, dia mengeluarkan magmatik, kan tuh panas tuh. Jadi ada pembekuan secara spontanitas, dinamakan lava bantal. Itu kalau bahasa geologi disebutnya batuan basal. Ada lagi kan, saya potong dikit. Ya. Ada versi katanya ini batuan ini berasal dari letusan Gunung Sunda apa yang di Krakatau katanya itu. Nah, ada versi iya, bagaimana nih? Nih, kalau menurut saya, kalau versi Krakatau itu beda lagi, Beda karena lagi. udah terbentuk Pulau Jawanya. Gitu, beda sama ini. Kalau ini kan dia secara geografisnya tersendiri, terpisah. Oh, gitu. Baik. Kalau Krakatau itu kalau nggak salah, saya pernah dengar ceritanya ini, cerita rakyatnya. Dulu di Pulau di Jawa dan Sumatera itu ada yang namanya Gunung Watu. Dia meletus itu zaman purba. Periode pertama itu yang ngebentuk Selat Sunda. Nah, terjadi lagi letusan Gunung Krakatau Induk itu 1883. Udah, kita mau usaha ke sana, Kang. Yang Iya. penting kita bahas Nah, ini persoalan itu aja. beda Ya, kan. ya, ya. Antara Baik, lahannya beda. Ya, ya. Sama Danau Toba udah beda. Beda. Iya, karena ini lava bantal ini, lahar gunung ini terpisah, Kang. Ini disebut lava bantal komplek Gunung Badak Formasi Ciletu. Ini terpisah karena ini udah jadi satu gunung. Jadi tidak ada kaitan dengan tempat lain. Atau mungkin begini, ada satu lagi juga, saya juga mendengar dari saya sering buka Siap. internet, Kang. Siap. Mungkin ini cikal bakalnya Pulau Jawa mungkin, Kang. Itu lahar gunungnya tertua di Pulau Jawa. Malah tertua karena usianya 60 juta tahun. Bukannya 2-3 juta tahun, ini 60 juta tahun. Itu tertua di Pulau Jawa lahar gunungnya. Kita bisa membuktikan karena lahar gunung di sini kan biasanya kalau dari gunung api dia meleleh ke bawah laharnya. Betul. Kalau ini naik, Naik. terdorong jadi satu gunung. Makanya dinamakan komplek Gunung Badak tadi. Iya. Itu kan kelebihan daripada geopark Ciletu ini, terutama lahar gunungnya. Karena di depan lava bantal ini diketemukan palung beka busur Jawa, kedalamannya 2 km. Itu diyakini bekas kalderanya lava bantal. Itu kalau Baik, iya. ya. Nah, itu kalau nama aslinya, nama daerahnya itu namanya Cijebir. Nah, cuman Cijebir ini sampai sini saya mencari-cari sumber-sumber belum ada yang bisa menjelaskan kenapa dinamain Cijebir. Nyari literaturnya, Kang. Iya, Ya, udah saya cari ya. udah. Literatur udah Kita- ketemu aja ya. Udah ketemu aja ya. nggak ketemu Artinya tentang itu ya. Bingung-bingung. Kan setiap nama yang ada di Geopark Ciletu, baik kampung, baik daerah, itu pasti ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Itu pasti. Kayak Palangpang tadi lah contohnya, Iya. palang besar di jalan disebut Gapura, pintu masuknya. Cikadal, Cikal Bakal, keturunan ke-8 Majapahit akan di sana katanya bermukimnya. Ada lagi Cikadal itu dari kata Dalfores. Dalfores itu salah satu Belanda penyebutan untuk daerah pasang surut. Namanya Dalfores, kan pakai DJ. Itu kan seperti filosofi tersebut. Ada lagi di sini kampung yang unik namanya Sumur Pompa. Nah, Sumur Pompa ini setelah kita pelajari, kebetulan di tengah sawah pemukiman warga itu ditemukan sumur bekas Belanda yang masih bisa dipakai sampai saat ini. Jadi walaupun musim kemarau begini airnya besar terus, makanya itu dipakai sampai sekarang. Iya. Dinamakanlah Sumur Pompa. Jadi kampungnya juga ngikut nama Sumur Pompa tadi. Nah, kesananya lagi kita baru dua nih, Ya, baru dua, versi. baru dua, ya. Nah, yang ketiganya Baik. baru Pulau Kunti. Pulau Kunti ini dari pusat subduksi, padahal tadi udah dibahas kan. Ya, ini dari pusat subduksi juga yang diyakini sebagai daratan pertama di Pulau Jawa. Nah, ini ada dua versi dari sisi geologi. Ada salah satu versi menyebutkan bahwa Pulau Kunti itu daratan pertama di Pulau Jawa bagian barat. Satu lagi ada lagi peneliti yang menyebutkan bahwa ini batuan pertama di Pulau Jawa. Jadi ini ada dua sisi ilmiah yang sangat berbeda, tapi masih satu batuan, yaitu satu Pulau Kunti. Tapi pendapatnya beda, itu wajar kalau di geologi itu sah-sah saja. Cuman kita bisa menjelaskan nanti ke pengunjungnya juga, kami dalam tanda kutip kita menjelaskan dua versi ini.